Hai Mo, kembali lagi bersama aku, Mariasa. Di video kali ini aku bakal membawakan sebuah cerita horor lagi untuk Mo aku semuanya, asik. Nah, cerita horor yang aku ambil hari ini itu dari salah satu tempat angker di Korea. Kayaknya di dunia deh. Korea apa dunia ya? Soalnya CNN pernah menetapkan tempat ini tuh sebagai jejak. Bentar ya. Soalnya CNN pernah menetapkan tempat ini sebagai 7 tempat terangker di dunia. Nah, jadi aku bingung mau bilangnya tempat terangker di Korea apa tempat angker di dunia. Ya udah sih tempat angker di Korea aja karena kan lokasinya di Korea ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya boleh dong aku minta like, comment, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian terus update video-video terbaru dari aku. Oke, Mo? Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Ini dia. Salah satu tempat angker di Korea yaitu Rumah Sakit Jiwa Konjiam atau yang lebih dikenal dengan Konjiam Psychiatric Hospital. Nah, ternyata nama asli dari rumah sakit tersebut bukanlah Konjiam, melainkan Namyang Mental Hospital atau Rumah Sakit Jiwa Namyang. Dan Konjiam sendiri bukanlah nama pemilik ataupun nama gedung rumah sakit tersebut, melainkan nama sebuah kabupaten yang berada atau yang terletak di negara Korea. Tapi entah kenapa orang-orang tuh lebih sering menyebutkan rumah sakit jiwa ini dengan sebutan rumah sakit Konjiam daripada Namyang. Padahal udah jelas kalau misalnya rumah sakit jiwa ini namanya Namyang, bukan Konjiam. Kenapa ya Mu? Mungkin mau aku ada yang tahu kenapa rumah sakit ini lebih suka atau lebih sering dibilang dengan disebut dengan rumah sakit Konjiam daripada Namyang? Boleh dong komen di bawah. Oke Mo. Rumah sakit Konjiam berada di Provinsi Gyeonggi, Kota Konju, Kabupaten Konjiam. Rumah sakit jiwa Konjiam ini mulai dibuka pada Desember 1992 dan ditutup pada Juli 1996. Jadi rumah sakit jiwa ini tuh beroperasi kurang lebih 4 tahun saja. Yang bikin rumah sakit Konjiam ini serem adalah lokasinya yang tidak berada di perkotaan seperti rumah sakit biasanya, melainkan di tengah hutan. Jadi rumah sakit ini tuh enggak seperti rumah sakit umumnya yang berada di kota, melainkan rumah sakit ini berada di hutan. Gak tahu kenapa juga sih pemiliknya buat rumah sakit di tengah hutan. Mungkin karena ini rumah sakit jiwa kali ya Mo ya. Mungkin kayaknya. Ya namanya juga gedung yang udah lama gak ditinggalin pasti terbengkalai ya Mo ya. Tapi kan dari gedung-gedung yang kita ketemui atau yang kita lihat ada di, yang menurut aku sih yang pernah aku lihat ya, dari gedung-gedung yang ditinggalkan itu pasti semuanya kosong ya Mo ya, kayak udah nggak ada barang-barangnya. Kalaupun ada itu pun cuman beberapa. Berbeda dengan rumah sakit Konjiam ini. Rumah sakit Konjiam ini ditinggalkan dengan isi-isinya, masih ada peralatan kedokteran, masih ada berkas-berkas yang berserakan dan juga barang-barang pasien seperti selimut, pakaian dan boneka pasien juga masih ada di rumah sakit Konjiam itu dengan keadaan yang ya sudah gak karuan lagi. Namanya juga ditinggalkan ya, terbengkalai ya Mo. Jadi ceritanya rumah sakit ini tuh ditinggalkan secara terburu-buru sehingga para staf rumah sakit dan juga pemilik rumah sakit ini tidak sempat untuk membereskan barang-barang maupun berkas-berkasnya. Jadi ya ditinggalkan saja di situ. Keseraman rumah sakit jiwa ini bertambah ketika adanya rumor yang beredar. Jadi ini ceritanya cuma rumor ya Mo, aku nggak tahu kebenarannya ini benar apa enggak, aku nggak tahu. Namanya juga rumor. Rumor yang pertama itu Direktur Konjiam dikabarkan bunuh diri. Sebenarnya rumor yang beredar ini 100% hoax ya Mo. Jadi Direktur Rumah Sakit Konjiam atau mantan Direktur Rumah Sakit Konjiam tidak bunuh diri ataupun meninggal gara-gara stres mengurus pasien. Buktinya dia masih hidup sampai sekarang dan dia sudah membuka rumah sakit jiwa baru di daerah lain. Jadi direkturnya nggak meninggal bunuh diri. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar kabar dari Direktur Rumah Sakit Konjiam ini, sekarang kita bakal menanyakan kabar dari pemilik Rumah Sakit Jiwa Konjiam ini. Oke? Pemilik bangunan Rumah Sakit Jiwa Konjiam ini sudah meninggal pada tahun 1997, setahun setelah ditutupnya Rumah Sakit Konjiam ini.
Sebenarnya pemilik rumah sakit Konjam ini memiliki satu anak laki-laki yang berada di Amerika. Nah, karena anak laki-lakinya ini berada di Amerika dan dia juga nggak mau meneruskan bisnis bapaknya ini, maka rumah sakit Konjam ini pun benar-benar tertutup dan terbengkalai pada tahun 1996 tadi. Jadi rumah sakit ini tuh nggak ada yang ngurus lagi karena anaknya nggak mau ngurus, karena kan anaknya cuma satu ya. Alasan sebenarnya kenapa rumah sakit Konjam ini tutup adalah karena adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan rumah sakit ini membuat perlindungan pasokan air bersih dan mengharuskan membuat pengolahan limbah. Peraturan pemerintah ini sempat membuat percekcokan antara direktur dan pemilik rumah sakit jiwa Konjam tersebut. Nah, jadi rumah sakit jiwa Konjam ini berhenti beroperasi karena tidak membuat pasokan perlindungan pasokan air. Jadi bukan karena ada hantunya atau ada apanya tuh, enggak ya. Rumor selanjutnya adalah pasien yang dijadikan bahan eksperimen. Wow. Banyak rumor yang beredar kalau pasien di rumah sakit jiwa Konjam ini dijadikan bahan uji coba atau eksperimen oleh dokter-dokter gila di sana. Karena terlalu sering menjadikan pasien sebagai bahan uji coba atau eksperimen, sehingga banyaknya pasien yang meninggal secara tiba-tiba atau tidak wajar di rumah sakit Konjam tersebut. Ya, kalau misalnya ini benar-benar terjadi di rumah sakit Konjam itu sedih juga ya, Mo ya. Soalnya bagaimanapun mereka juga manusia. Ya, walaupun mereka sedang mengalami gangguan mental mereka ya, Mo, tapi tetap aja mereka manusia. Kalau disuntik sana, disuntik sini. Kebayang gak sih? Tapi ini tuh cuman rumor ya, Mo. Nggak tahu kebenarannya iya atau tidak. Kalian gak usah khawatir, oke? Saking banyaknya orang yang penasaran dengan rumah sakit jiwa Konjam ini, sekitar 1.000 orang per tahunnya datang ke rumah sakit Konjam tersebut hanya untuk melakukan uji nyali. Nah, saking banyaknya orang yang datang di sana untuk berkunjung atau melakukan uji nyali, nggak berkunjung sih, namanya piknik uji nyali. Pemerintah sampai memasang papan yang bertulisan dilarang masuk di depan pintu utama atau di gerbang rumah sakit jiwa Konjam tersebut. Nah, karena papan yang bertulisan dilarang masuk saja tidak cukup untuk menghentikan langkah para pejuang penguji nyali sejati, pemerintah menambahkan CCTV lagi untuk melindungi rumah sakit jiwa tersebut. Tempat kosong aja dipasang CCTV ya, Mo. Jadi pemerintah memasang CCTV di sekitar area rumah sakit jiwa tersebut agar pemerintah bisa memantau siapa-siapa saja yang ingin mencoba masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Ya, namanya kalau orang udah penasaran itu nggak peduli mau kau kasih tulisan dilarang masuk sekalipun, kau kasih CCTV sekalipun, nggak peduli. Kalau misalnya kita udah penasaran, bener nggak, Mo? Kan bener kan? Soalnya kalau aku tuh kayak gitu, Mo. Kalau misalnya udah penasaran tuh ya nggak peduli segalanya. Iya, ya gitu. Namanya juga orang penasaran, kamu nggak peduli lah mau dikasih tulisan dilarang masuk sekalipun, dipasang CCTV sekalipun, nggak peduli. Masih saja banyak orang yang datang, jadi lo kecewa, masih banyak orang yang datang berkunjung ke tempat itu tapi nggak lewat pintu depan dia, Mo. Soalnya kan pintu depan udah nggak bisa digunain lagi kan, udah dipasang CCTV juga, terus udah digembok, pokoknya udah diperketat keamanannya, cari jalan tikus mereka. Nah, jadi mereka itu ada membuat satu grup website, apalah itu, pokoknya grup yang disitulah mereka akan men-sharing, memberitahu di mana jalan tikus itu berada. Jadi mereka datang ke rumah sakit Konjam ini udah ada perbekalan ilmu, Mo, dari teman-teman sebelumnya. Ya, mantap kali lah. Mau melakukan uji nyali aja harus ada bekal ilmu ya, Mo, ya. Mantap.
Nah, walaupun udah ada papan yang bertulisan dilarang masuk, ditambah dengan CCTV, pemerintah merasa keamanan di rumah sakit Konjiam itu tuh masih enggak pas mau. Ditambah lagi lah sama pemerintah nih, polisi yang berpatroli setiap sejam, setiap harinya. Nah, kebayangkan lah, sejam setiap hari, dan barang siapa yang ketangkap memasuki rumah sakit jiwa tersebut, maka bukan lagi diperingatin, bakal diseret ke rumah sakit, ke kantor polisimu. Jadi bukan lagi sebuah ancaman ataupun peringatan, tapi melainkan ditangkap. Bayangkan, saking ketatnya pemerintah menjaga rumah sakit jiwa ini demi kenyamanan penduduk sekitar. Walaupun udah ada 4 peraturan tadi, tidak mematahkan semangat penguji nyali untuk datang ke rumah sakit Konjiam tersebut. Akhirnya pemerintah pun merobohkan bangunan ini pada tanggal 28 Mei 2018. Nah, sekarang bagi mu aku yang pengen berkunjung ke sana udah nggak bisa lagi, soalnya tempatnya udah dirobohkan dan juga ya udah tanah lapang kosong aja, nggak ada apa-apa lagi. Ya ndak seru lah Kak Mar nih, masa barang udah dirobohkan baru diceritakan. Tenang, bagi kalian mau aku yang masih ingin merasakan sensasi horornya dari rumah sakit Konjiam ini, kalian bisa menonton vlog para YouTuber atau bisa nonton film yang dibuat khusus untuk rumah sakit Konjiam ini. Nama filmnya lupa aku Nah, aku bakal kasih timbul filmnya di sini. Nah, kalau nggak salah nama filmnya ini juga Konjiam. Nah, di film ini dia tuh menceritakan tentang kehororan dari rumah sakit Konjiam tersebut. Nah, segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng notification-nya biar kalian terus update video-video terbaru dari aku. Kalian juga boleh share video ini ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, see you next video, Bye.